Hai, welcome back to Butuh Piknik. Apa kabarnya nih piknikers? Semoga masih pada semangat buat ngerjain rutinitas sambil nungguin weekendnya balik lagi. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian anak Jakarta yang lebih suka pantai daripada gunung? Pastinya nggak sedikit kan ya? Tapi buat dapetin vitamin C di Jakarta itu bisa dibilang susah-susah gampang. Yang paling terkenal pastinya Ancol deh. Tapi selain pantainya udah keramean, khususnya di weekend, buat masuk ke dalam Ancolnya sendiri kan udah bayar tiket sekitar 25.000 per orang. Kalau datangnya beramean, lumayan juga kan tuh. Alternatif kedua pastinya ada area peak. Ada pantai pasir putih dan banyak spot-spot kuliner tepi lautnya juga, kayak Batavia Cove Market. Cuma kali ini aku nggak akan review area pantai piknik. Aku mau kasih referensi tempat yang lebih sepi dan lebih santai buat nikmatin suasana laut di Jakarta dan pastinya gratis. Ayo, siapa yang udah penasaran? Tadi pas mau masuk parkiran udah ada tuh spill nama tempatnya. Yap, kali ini kita mau nikmatin laut sambil nge-mall di Baywalk Mall. Jadi Baywalk Mall ini masih satu area dengan apartemen Green Bay yang ada di Jalan Pluit Karangayu. Kalau kalian search di Google Maps pasti langsung ketemu dan lokasinya gampang banget dicari. Nah, karena tadi kita parkirnya di area garden, jadi kita akan lewatin Baywalk Garden ini ya guys. Dulu di sini banyak kafe-kafe kecil buat nongkrong, karena depannya itu view-nya garden dan danau. Tapi sayangnya karena kurang pengunjung, jadi udah pada tutup deh kafenya. Padahal tempatnya cukup oke dan tertata, biarpun agak panas ya. Mungkin karena persis di samping laut juga kali, jadi hawanya memang panas. Kalau kalian mau lihat-lihat dan foto-foto di garden ini juga bisa ikutin jalannya aja ya. Bisa sampai ke tengah danau gitu deh. Boleh lah buat nambahin foto-foto di feed Instagram kalian. Nah, di garden ini juga kalian bisa fish feeding. Nah, ada area kolam ikannya nih di sini. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 5.000-an untuk satu bungkus makanan ikannya. Lumayan lah buat menghibur anak-anak. Cuma terakhir katanya sih area kolam ikannya dipindah ke dalam mall. Nah, ini dia jalan masuk ke mallnya. Kita akan masuk lewat area Baywalk Tunnel. Area ini konsepnya small tenant gitu, model kreatif konsep. Tempatnya asik loh, jadi kita bisa makan dan cemil-cemil dikelilingi kolam gitu dan ada air terjun mini plus banyak lampu gantung yang cantik-cantik. Pokoknya kalau buat nongkrong-nongkrong gitu oke lah, adem-adem gitu. Nah, dulu juga sebelum pandemi area ini tuh rame banget dan tenannya full. Bahkan bisa dibilang area paling rame di Baywalk ini. Tapi setelah pandemi 2 tahun, sayangnya satu persatu mulai pada tutup. Jadi cuma sisa beberapa tenan aja deh. Nah, kalau kalian lihat nih, kan udah pada tutup nih. Kalau dulu di kanan kiri ini, itu full tenannya. Rata-rata sih tenan clothing label gitu. Nah, buat sampai ke area mallnya yang nanti kita akan langsung ke area spot paling kece-nya, itu kita harus lewatin tunnel ini dulu buat naik eskalator. Nah, ini kita udah sampai di ujung tunnelnya. Di sebelah kiri itu ada ATM Center. Nah, jadi kalau kalian yang pada mau ATM itu areanya ada di Baywalk Tunnel ini ya. Nah, kita akan ke arah sebelah kanan. Nah, dari kanan itu kita akan ketemu eskalator. Dari eskalator inilah kita akan naik menuju ke area mallnya. Sebenarnya menurut aku mall ini termasuk nyaman, tapi entah kenapa mallnya kayak kurang peminat gitu sih. Apalagi setelah pandemi itu ya, jadi tenannya memang banyak yang gak bisa bertahan juga. Ini di area lobbynya.
kalau kita lihat lobbynya itu konsepnya modern, ceilingnya juga tinggi. Dan di sini juga ada market property gitu. Jadi dulu di sini sempat mau dibangun properti namanya Fluid City. Jadi lengkap dengan office tower, perumahan, dan fasilitas lainnya. Tapi entah kenapa nggak jadi ya. Nah, lanjut kita mau langsung OTW ke spot yang paling kece di sini, yaitu area tepi lautnya. Dari lobby kita tinggal lurus aja. Nah, ini suasana untuk mallnya sendiri. Semoga kedepannya mallnya bisa makin bertambah lagi ya untuk tenan-tenannya. Nah, ini kita udah sampai di main atriumnya. Nah, dari main atrium ini kita akan lurus lagi. Tuh kalau kalian lihat itu ada pintu kaca. Nah, nanti kita akan menuju ke sana. Ini kita lihat-lihat dulu sekitarnya sebentar ya. Nah, ini di pintu kacanya, kita tinggal masuk, lewatin pintu kaca ini. Nah, terus kita akan ketemu area lift. Nah, dari lift itu kita belok lagi ke kanan, kita akan ketemu pintu kaca lagi, dan sampai deh. Voila, sampailah kita ke beach areanya. Entah bisa dibilang beach atau enggak sih ya. Soalnya modelnya bukan kayak pasir, tapi lebih ke batu-batu karang gitu. Dan kita nggak boleh turun ke sana pastinya. Jadi kita cuma bisa menikmati di batas yang teralisnya itu loh. But it's okay ya piknikers. View-nya tetap cantik dan pastinya gratis kan. Nah, sepanjang area turun tangga ini ada bangku-bangku berderet gitu. Jadi model bangkunya kayak bangku stadion gitu untuk kalian duduk-duduk santai sambil nikmatin suasana pantai. Kalau kalian mau ngopi-ngopi cantik juga bisa banget. Di sini ada Starbucks, Jeko, sama The Coffee Bean. Nah, area mereka kafe-kafe itu tembus sampai ke area outdoor ini. Selain itu, buat anak-anak juga ada tempat penyewaan kayak skuter atau apa sih ini namanya, ya cukup menghibur lah untuk anak-anak. Nah, waktu ke sana kita datang pas sore hari ya, dan seperti ini view-nya kurang lebih. Tuh, ini nih yang tadi aku bilang kayak penyewaan skuter gitu. Apa sih? Kayaknya ini dari Grab deh, Grab Wheels atau apa sih namanya. Nah, ini kita jalan dulu ke tengahnya ya. Nah, ini dia area pantainya. Nah, ini suasana di sore harinya. Waktu itu kita datang memang pas sore hari dan view-nya seperti ini. Nah, yang kita lagi lihat ini itu view Muara Angke. Kita zoom sedikit. Nah, ini tuh kayak kapal-kapal nelayan gitu dari Muara Angke. Memang mereka itu posisinya berbatasan ya. Kalau saran aku sih memang paling cocok datang ke sini itu pas sore hari, karena kalau siang pastinya panas pol banget. Nah, cantik kan? Gak kalah kayak di tempat-tempat resort atau di Bali gitu. Terus setiap Sabtu malam di area ini nih yang kita berdiri tadi, yang persis di depan area bangku-bangku stadion ini, itu juga bakal ada live music loh. Tuh, kurang apa lagi buat yang mau ngedate atau ngumpul bareng teman-teman segeng, Bewok ini bisa jadi referensi tempat baru nih. Yuk, cus kita jalan lagi nelusurin sisi kanan dari area beach ini. Nah, kalau kita lurus terus, di sana itu ada resto terfavorit dan terame di Bewok versi aku pastinya. Nah, kenapa aku bilang terame dan terfavorit? Karena nanti kalian bisa lihat sendiri ya tempatnya seperti apa. Nah, restoran ini itu pasti kalian udah sering denger. Ini tuh Bandar Jakarta. Nah, salah satu keunggulannya lagi nih dari Bewok buat kalian yang pada mau makan di Bandar Jakarta,
yang view-nya mirip sama Ancol tapi nggak mau bayar tiket masuk, yuk langsung aja ke Bandar Jakarta Bewok di sini. Nah di sini tuh bener-bener kita nggak perlu bayar tiket masuk, tapi view dan suasananya mirip banget sama Bandar Jakarta yang di Ancol. Memang lebih besar yang di Ancol, tapi ini juga cukup gede kok. Dan memang orang dari luar Bewok itu yang kalau aku tahu paling banyak itu ngumpul-ngumpul di Bandar Jakarta, memang sengaja datang untuk makan Bandar Jakarta. Makanya aku suggest kalian buat reservasi dulu kalau kalian mau dapet spot tempat duduk dengan best view. Itu persis di samping laut ya, maksud aku best view-nya. Karena apalagi kalau weekend nih, biasanya itu selalu full book di jam makan siang dan jam makan malamnya. Nah kalau misalkan lagi nggak bisa reservasi karena memang full book, biasanya sih mereka akan utamain yang datang duluan, jadi sistemnya walk-in. Nah ini untuk fish marketnya. Fish market itu apa ya, kayak pemilihan seafoodnya gitu. Kalian tahu kan kalau di Bandar Jakarta itu kalian juga bisa pilih-pilih, misalkan mau udang berapa ons, udangnya apa, kalian bisa pilih dan ambil sendiri. Nah naik tangga dari Bandar Jakarta tadi, kita akan lewatin yang aku bilang kafe-kafe untuk ngopi-ngopi di samping beachnya itu ada Jeko, Coffee Bean, sama Starbucks. Nah tapi di area ini lumayan rame sih dan banyak yang ngerokok, jadi buat kalian yang kurang suka sama smoking area, kalian bisa duduk di dalam aja atau kalian pesan take away dan bawa ke tempat duduk yang stadion tadi. Terus di sini juga ada vending machine-nya. Jadi vending machine untuk massage chair gitu nih. Nah, jadi kalau kalian capek, kalian bisa banget pakai vending machine ini. Terus setelah kalian relax, kalian lanjut jalan lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke sisi sebelah kirinya. Nah, sisi sebelah kiri ini ada, ini kayak wahana anak-anak tapi kayaknya udah nggak beroperasi sih. Jadi itu kayak sandbox gitu, jadi kayak tempat kolam pasir buat anak-anak main. Tapi pas kita ke sana sudah nggak keurus. Nah di sebelah kiri ini ada area penyewaan water sport. Ya water sport. Nah ini Kraken Bewok Water Sport. Jadi ada jet ski, towable, flyboard, pedal, sama kayak. Nah, udah mirip banget nggak nih sama yang resort-resort gitu. Cuma nggak tahu sih ini udah lewat jam operasional atau memang lagi tutup. Tapi aku lihatnya kayak nggak ada yang jaga gitu. Nah kalau harganya berapa, buat harganya sendiri mulai dari sekitar 60 ribuan per orang. Dan minimumnya tulisannya keterangannya harus 2 orang. Selain itu mereka juga tulisnya mereka nyediain trip untuk jet ski ke Pulau Seribu. Cuma balik lagi aku nggak ketemu orangnya sih, jadi aku cuma baca di yang info price listnya tadi. Oh ya, area Bewok ini juga sekarang jadi dermaga buat kalian yang mau ke Asia Resort Pulau Payung loh. Kalau yang belum tahu Asia Resort, kalian boleh googling dulu deh. Resortnya itu lagi nge-hype banget di Instagram, sampai kebelibet ya. Di Instagram modelnya kayak glamping sultan gitu. Nah, kalau kalian mau ke sana, nanti antar jemputnya dari area beach-nya tadi. Sebelum udahan, aku mau kasih intip sedikit area lantai atasnya nih deh guys. Namanya kan mall, jadi nggak afdol kan kalau kita nggak lihat area lantai atasnya. Sedih sih, atasnya itu udah sepi banget karena banyak yang tutup. Tapi untuk hiburan masih cukup kok, ada fun world, time zone, playground, sama XX1 juga. Menurut aku masih worth banget dikunjungi Bewok ini kalau kalian lagi bingung mau weekendan di mana yang suasananya beda tapi nggak mau ngerogoh kocek dalam-dalam. Oke, ini kita udah balik lagi ke lantai dasarnya, ke lantai ground tadi. Jadi memang untuk suasana yang paling ramainya memang ada di lantai ground ya sekarang. Oke piknikers, sekian dulu review Butuh Piknik kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya.
Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kita bisa jalan-jalan bareng lagi. Dan pastinya aku gak lupa juga untuk selalu ingetin buat kalian supaya selalu ngeluangin waktu luang untuk liburan. Kenapa? Karena sesibuk apapun, kita semua butuh yang namanya piknik. See ya and happy weekend!